kambing ayah atas nama ayah saya pertama. Mudah-mudahan berkah, amin. Tahun depan bisa kurban lagi. Amin. Pemirsa ini Takbir. ini lewat kurbannya ibu. Allahumma hadi min kapat Iya. Si kamu Itu mau dipotong dong, iya. Lagi-lagi melewatkan hari raya tanpa sang suami. Benarkah Ayu Ting Ting telah terbiasa menjalani hidup seorang diri? Seperti apa kebahagiaan Yuni Syara saat bisa berkurban 9 ekor sapi? Bagaimana pula kebersamaan keluarga Usi Andika pada momentum Idul Adha kemarin? Cerita apa yang tersaji di balik momentum Idul Adha bagi Pipik Dian Irawati serta Fatin Sidkia? Dan apa yang dilakukan Hendrik Ceper serta keluarga pada Hari Raya Kurban tahun ini? Nah pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Celeb on Cam. Halo, selamat siang pemirsa Global TV. Celeb on Cam kembali hadir menemani Anda selama 60 menit ke depan untuk menyajikan kisah dari publik figur secara mendalam. Di momen Idul Adha 1434 Hijriah kemarin, ada yang berbeda dari sosok pedangdut Ayu Ting Ting. Saat momen Hari Raya Kurban itu, biasanya dilewatkan banyak orang bersama keluarga tercinta, maka tak begitu adanya dengan pedangdut satu ini. Tidak ada kedua orang tua dikarenakan sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Terlebih sosok suami yang sudah tak jelas di mana keberadaannya yang seakan kian mempertegas keretakan rumah tangga mereka. Dan kini, hanya ada karib kerabat yang tampak setia mendampingi Ayu ke sana-sini, terlebih di saat melaksanakan sholat Idul Adha Selasa kemarin. Maka seperti inilah saat Ayu bisa menjalankan sholat Id bersama sanak saudaranya. Allahu Akbar. Meski tanpa suami dan orang tua tercinta, rupanya Ayu tak ingin tenggelam dalam kesendiriannya. Mungkin Ayu Rosmalina sudah terbiasa dengan kesendiriannya dalam menjalani hari-harinya. Dan 2 ekor kambing atas nama ibu dan ayahanda, serta seekor sapi yang tertera nama Ayu di dalamnya, adalah pemantik tawa pelantun tembang alamat palsu tersebut. Walau dibalut rasa takut, tapi tetap saja Ayu memberanikan diri untuk melihat proses pemotongan hewan kurban secara langsung. Pak, ini saya serahin kambing ibu sama ayah saya. Mudah-mudahan ridho, mudah-mudahan lancar. Doain biar ayam ibu jadi haji yang makbul. Oh iya, terus ini juga ada tetangga saya, saudara. Saya terima korban dari Ibu Rosmalina, Ayu Ting Ting ya. Yuk, lu itu mau ngeliat gitu. Enggak, dari jauh aja ngeliatnya. Kasihan kan biar nyaksiin. Pemirsa, ini adalah pemotongan kambing ayah atas nama ayah saya pertama. Mudah-mudahan berkah, amin. Tahun depan bisa kurban lagi. Amin. Pemirsa, ini Takbir. ini lewat kurbannya ibu. Allahumma hadi min kapat Iya. Si kamu Itu mau dipotong dong, iya. Dapat berkurban di setiap tahunnya, rupanya membawa kenikmatan tersendiri bagi Ayu. Oleh sebab itu, aktivitas berkurban akan terus ia lakukan hingga ke depannya nanti.
Pasalnya bagi Ayu, berkurban adalah salah satu bentuk syukur atas apa yang sudah ia capai saat ini, serta wujud nyata atas keinginannya untuk bisa berbagi antar sesama. Seru sih ya, tahun kemarin saya ngeliat sih, tapi nggak yang sampai kayak gini banget semuanya saya ngeliat gitu. Tapi kalau tahun ini alhamdulillah saya bisa ngeliat, nyaksiin langsung walaupun nggak ada ayah sama ibu gitu, tapi saya pengen mewakilin buatin hewan kurbannya mereka di sini gitu. 2 kambing sama saya sapi. Pastinya setiap tahun alhamdulillah setiap ada rezeki saya selalu usahain untuk kurban gitu ya. Karena menurut saya dimana saatnya ini kita saat berbagi sama satu sama lain gitu. Jadi menurut saya berkah lah, insya Allah mudah-mudahan gitu dengan saya berkurban, mudah-mudahan saya nanti semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, gitu, diberikan kemudahan dalam apapun gitu, dan pastinya diberikan keberkahan karena kan kita saling berbagi. Terpisah jarak dan waktu, rupanya tak membuat Ayu Ting Ting tak memantau kegiatan apa-apa saja yang tengah dilaksanakan sang ayah dan ibundanya yang kini tengah berada di Tanah Suci Mekah guna menjalankan ibadah haji. Lantas benarkah jika Ayu masih tak percaya jika Abdul Rojak dan Umi Kulsum tengah bertamu ke rumah Allah bersama jutaan jamaah haji lainnya? Telepon saya, dia bilang alhamdulillah semuanya di sana berjalan dengan lancar. Wukufnya juga udah selesai alhamdulillah, tinggal ngejalanin beberapa lagi. Doain aja mudah-mudahan lancar terus sampai mereka kembali ke tanah air dengan selamat sehat. Gitu saya masih ngerasa kayak mimpi dan gak nyangka gitu kalau ayah sama ibu udah jadi haji dan hajah gitu. Satu kebahagiaan yang nggak bisa dinilai dengan apapun. Akhirnya cita-cita saya kesampaian juga. Walau tak ada kedua orang tua di sisinya, Ayu tetap menghadirkan makanan khas Lebaran seperti ketupat sayur yang biasanya selalu tersedia di momentum Idul Adha tiba. Kayak contoh dari makanan gitu ya, ketupat sayur kayak gitu, saya masih tetap harus ada gitu. Jadi supaya di rumah tuh biar rame aja, ada makanan. Jangan sampai saya pulang sholat sepi, buka tutup saji nggak ada, makanannya kan kosong, sedih juga kalau kayak gitu kan, kesannya nggak ada. Tapi udah dimasakin sih, saya tetap nyuruh saudara saya masak gitu. Dan alhamdulillah rasanya pun sama kayak ibu. Secara tidak langsung, ketiadaan orang tua yang tengah beribadah haji mampu menempa hatinya yang semakin kuat untuk melewatkan hari-harinya dalam kesendirian. Bahkan ketika ditanya soal Angie, Ayu masih sempat melontarkan canda khas dirinya. Sebuah ketegaran hati yang juga ditopang oleh si jabang bayi yang tersimpan rapi di dalam rahimnya. Apa yang mau disesekin, apa yang mau ditangisin, apa yang mau ditangisin nggak ada gitu. Dosa saya aja masih banyak dengan nangisin dosa saya. harus jadi ibu ya harus siap dong, kemana-mana ya harus bisa mandiri gitu. Masa iya ntar saya minta tolong mulu sama orang gitu. Yang mau nolongin saya syukur, kalau nggak mau ya udah, saya emang nggak maksa. Kandungannya semakin membesar. Ya iyalah, kecil kami dong bayi. Artinya ngerasa badan semakin berat gitu ya, dan saya juga ngerasa agak nyesek sih ya, kalau nyanyi udah mulai nyesek. Pemirsa, saya Ayu Ting Ting. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, selamat Hari Raya Kurban. Mudah-mudahan kurban kita tahun ini diberikan keberkahan, diterima sama Allah, dan amal ibadah kita pun diterima sama Allah, dan ketemu di lebaran-lebaran selanjutnya. Amin. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Adha. Jangan lupa bagi-bagi dagingnya. Saat Ayu Ting Ting harus melewatkan Idul Adha tanpa orang-orang terdekatnya, maka lain cerita dengan Yuni Syara yang bisa melewatkan momentum Hari Raya Kurban dengan kedua buah hatinya Kevin dan Selo. Walau tak ada lagi sosok kekasih hati, tapi hal itu tak membuat Yuni bermurung diri. Kevin dan Selo tampaknya telah menjadi penerang hati yang membuat hari-harinya dipenuhi kebahagiaan. Sebuah kebahagiaan yang terasa begitu kental ketika mereka menyantap makanan khas seperti ketupat. Namun sebelum itu, Yuni tak lupa mengajak kedua putra tercinta untuk menunaikan sholat Id di masjid dekat kediaman mereka. Maka inilah kebahagiaan Yuni Syara dengan kedua putra tercinta saat momentum Idul Adha Selasa kemarin. Sekarang kita mau sholat Id. Anak-anak pengennya sholat Id yang di dekat rumah sini, nggak yang kayak biasanya yang di Mona Indah. Kita mau ke situ, ya. Lengkap semua.
Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesepian, tiada mentah. Alhamdulillah udah bisa sholat. Habis itu pulang ke rumah. Nggak nonton. Yuk. Di rumah open house bener. Nggak ada saya istilah-istilah open house itu ya. Ya memang lebaran ya begitu itulah ya. Yuk. Open wartawan ya Bun. Open wartawan. Insya Rumahnya berarti kita wawancara nih.